Halo semuanya, selamat siang. Jadi di video kali ini kita akan bahas soal bagian dari pengereman lagi. Cuman kali ini kita fokus bahas soal review dan pemasangan dari selang rem TDR edisi yang seri Black Carbon ini di Yamaha New Fiction. Nah, jadi pertama kita bahas dari fiturnya dulu. Jadi selang rem TDR ini dia bahannya udah stainless, beda sama selang rem bawaan yang bahannya itu masih karet. Nih dia ini jadi modelnya isinya itu rajutan, jadi dalamnya tuh ada selang lagi, itu dilapis sama si rajutan stainless ini. Nah nanti habis itu dikasih finishing lagi, jadi bentukannya kayak gini. Nah kenapa sih harus pakai yang stainless alih-alih yang karet? Yang ori kan masih karet nih, contohnya kayak yang di Frigo ini tuh, ini kan bahannya masih karet ya. Nah kenapa sih diganti sama yang stainless ini, yang rajutan stainless? Nah secara teori yang namanya pengereman kan dia panas ya, karena kan ini cakra muter, dan kalau misalnya ngerem itu kan dijepit sama kampas, dan kalau misalnya gesekannya tinggi dan maksudnya gesekannya makin cepat, makin tinggi, makin sering kan itu nanti di sini panas. Nah panasnya ini nyambung ke kaliper, ke minyak rem juga. Nah kalau misalnya karet kena panas itu kan dia melar ya. Nah kalau misalnya melar itu nanti tekanan ngaruhnya itu, kalau misalnya karetnya melar nanti ke tekanan dari master rem yang atas ini nih, ini dia kalau misalnya melar tekanannya itu jadi butuh lebih besar gitu, karena dia yang asalnya lubangnya let's say segini gitu ya, kalau melar kan jadi segini gitu. Jadi tekanan yang di atas pun dari master atas ini dia perlu yang lebih besar untuk mendorong si kaliper ini. Makanya kalau misalnya untuk keperluan touring atau balapan, banyak orang yang ganti pakai selang rem yang aftermarket, khususnya yang bahannya dari rajutan stainless ini gitu. Pemasangannya sendiri di New Fiction ini sebenarnya untuk ukuran yang ada dari TDR ini itu kan ukurannya kalau nggak salah 90 sama 60 cm. Nah kalau yang 90 cm kan berarti untuk yang depan, 60 untuk yang belakang. Untuk yang depan sendiri 90 cm dengan kondisi motor gue ini udah pakai stang Ninja S, ini dia sebenarnya agak kepanjangan sih. Jadi untuk ngakalinnya sebenarnya ada dua cara. Yang pertama itu dari sini nih, dari master rem itu dilintangin kabelnya ke depan sini. Ada juga yang cara gue ini dibelit-belit. Kalau yang gue ini lebih suka dibelit-belit di belakang lampu ini, di belakang batok, biar lebih rapi aja sih gitu kan. Karena kalau misalnya nggak dibelit ini nanti kepanjangan, nekuknya di sininya terlalu nekuk ke dalam gitu. Jadi kalau misalnya kalian belok ke arah kanan tuh, ini bisa mentok, sementara ini kan enggak, karena ini udah dilekuk gitu, jadi aman. Nah sementara untuk yang belakang sebenarnya yang belakang nggak ada masalah sih kalau misalnya kita lihat dari alur ya, karena alurnya ngikutin selang bawaan ori tuh, dia ngelingkar dulu ke dalam sini, jadi nggak ada masalah. Cuman masalahnya ya adanya di daerah sini nih. Kalau misalnya New Fiction ini kan dia bracket kalipernya stopper atau seatingnya kan di sini nih, di atas gitu. Jadi di sini dia ada baut. Nah si selang rem ini agak nukik sih untuk menghindari bautnya itu. Jadi udah diarahin ke bawah, dia harus ngarah ke atas lagi gitu. Nah di situ sih agak masalahnya. Tapi sebenarnya masih aman sih. Cuman menurut gue ini emang agak terlalu nukik aja gitu. Karena kan kalau selang rem bawaan ori dia sudut ininya lebih nukik kan, nukiknya lebih tajam, jadi lebih aman. Nah tapi selebihnya sih nggak ada masalah. Nah jadi kita lanjut lagi untuk impresi penggunaannya, impresi pemakaiannya. Jadi kita akan bahas soal dua kemungkinan pemakaian. Jadi kalau misalnya di penggunaan daily ride atau yang biasa-biasa aja gitu ya, pergi ke kantor atau enggak ke warung atau jalan yang deket-deket aja gitu di dalam kota, ini sebenarnya impresinya enak sih. Maksudnya pengeremannya jadi lebih, rasanya lebih padat, lebih ngisi gitu. Jadi kayak misalnya kalau kalian ngerem segini, itu beda rasanya kalau misalnya masih pakai selang rem yang karet bawaan.
Jadi ini rasanya kayak udah lebih segini tuh udah lebih pakem gitu. Jadi kalau misalnya segini ya emang jadi rasanya jadi lebih pakem banget gitu, lebih ngunci, lebih padat gitu. Jadi emang lebih padat sih. Jadi kalau misalnya di selang rem karet itu gue ngerasainnya kayak ada impresi yang kalau misalnya udah ditekan segini tapi masih bisa ditekan lagi gitu. Nah itu di sini tuh udah nggak ada sih. Jadi kayak kalau misalnya karena lebih tekan ya akan lebih pakem lagi gitu, lebih ngecengkram lagi si kalipernya gitu. Nah kalau misalnya untuk penggunaan luar kota yang misalnya kalian butuh bukan butuh sih, kalian jalan yang dalam waktu yang cukup lama gitu, misalnya 2 jam lebih, 3 jam lebih, atau di medan-medan yang berat kayak misalnya turun dari puncak lewat Cianjur gitu kan, itu jalannya turun terus kan banyak. Kalau misalnya kalian kecepatannya cukup tinggi juga kan itu butuh performa pengereman yang mumpuni, dan itu kalau misalnya dipakai lama, udah jalan lama, menurut gue ini lebih stabil sih. Maksudnya feelingnya tetap sama, tetap segini-gini juga. Jadi kemarin beberapa waktu lalu itu gue sempet kan pulang dari Depok ke Bandung, udah pakai selang rem ini dan tengah malam sih. Ini turun dari puncak menuju Cianjur itu emang rasanya apa ya, enak aja gitu. Remnya tuh tetap enak gitu, jadi tetap feelingnya tuh tetap segini-gini aja, nggak berubah, ini tetap pakem. Jadi kayak balik lagi yang udah dijelasin tadi di awal, jadi si selang rem ini dia nggak mengembang gitu, nggak kayak yang karet kan. Kalau yang karet dia mengembang, kalau yang ini kan dia tetap karena ada ketahan rajutan stainless steelnya kan gitu. Beda sama kalau yang karet. Kalau yang karet kan dulu gue pakai buat touring, entah touring kemana atau enggak buat track day seharian gitu kan, itu pasti rasanya kalau misalnya udah dipakai agak lama pasti mencetnya jadi perlu agak dalam gitu. Bedanya kalau di selang rem karet bawaan gitu, lama-kelamaan dia harus jadi lebih dalam mencetnya karena si selang remnya ini juga dia jadi lebih megar kan gitu sih. Selebihnya ya sebenarnya ini gue pengen cobain selang rem ini di penggunaan di sirkuit sih, karena kan dia lebih ekstrim ya, lebih kelihatan gitu beneran gak sih dia emang setahan itu atau enggak. Jadi ya pinginnya sih gue nyoba di sirkuit, cuman belum sempet ke Subang lagi, belum ada waktunya. Jadi ya begitu deh, itu untuk yang depan. Dan yang belakang juga impresinya sama sih, dia rasanya lebih padat remnya gitu. Rasanya juga ya sama sih, karena kan yang belakang gue nggak terlalu ini karena dia buat penyeimbang doang kan, jadi cukup lah. Dan jadi mungkin segitu aja reviewnya dan pemasangannya di Neo Fiction kayak tadi. Untuk yang depan itu harus dimuter-muter dulu arahnya, dibelok-belokin, sementara untuk yang belakang dia ngikutin jalur bawaan ori juga udah cukup. Nah karena satu lagi nih, kenapa tadi penyesuaian itu perlu, karena di selang rem TDR ini kan kalau misalnya di selang rem bawaan ini kepala selang remnya tuh dia emang agak ada tekukan kan, baik di atas atau di bawah. Nah kalau selang rem TDR ini dia yang nekuknya tuh cuman ada satu sisi aja. Jadi misalnya yang tadi yang nekuk kan gua taruh di bawah tuh, yang nekuk biar nyesuaiin sama bentuk kaliper. Nah jadi yang di sini dia itu bentuknya lurus tuh, flat, nggak ada tekukan. Sementara kalau yang ori kan dia ada nekuk-nekuk dikit pasti ada. Kalau misalnya yang ini berhubung ini barang universal, jadi ya yang satu sisi dia lurus, yang satu sisi dia agak ada tekukannya meskipun dikit gitu. Nah jadi begitu sih, dengan harga yang cukup murah ya sebenarnya, ini terjangkau sih, di bawah 100.000 juga kalian udah dapet. Kemarin ini gue bahkan dapet di bawah 90 ya, jadi kayak let's say 170.000 udah sama ongkir gitu, udah dapet depan belakang. Itu belum termasuk minyak remnya. Kalau minyak remnya ini di Fiction depan belakang ini udah sama proses bleeding, pompa angin segala rupa, itu gue butuh 7 botol yang lalu, yang kecil-kecil tuh udah butuhnya 7 botol. Tapi biar aman sih kalian beli yang langsung gedenya aja, yang 500 ml gitu. DOT nya bisa pakai DOT 3 atau DOT 4 gitu. Jadi overall gue puas sih dengan kualitasnya, dengan feeling pengeremannya.
dan tampilan motor juga jadi agak sedikit lebih race look kali ya, tuh jadi agak beda aja sama yang lain gitu. Jadi sekian, semoga bisa jadi referensi. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada kritik saran bisa kalian tulis di komentar. Jangan lupa juga untuk like dan share dan subscribe video ini, dan nanti kita akan ketemu di video selanjutnya. Thank you.